Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali lagi di pagi hari ini bersama saya Sodikin selaku penghulu KUA Tegowanu Grobogan, yang mana pada pagi hari ini saya bersama dengan Bapak Abdul Hanif SPDI MPD selaku penyuluh agama KUA Tegowanu Kabupaten Grobogan. Pada pagi hari ini pembahasan kita adalah seputar tentang pernikahan. Ini tolong bisa dijelaskan Pak Hanif seputar tentang sosialisasi keluarga sakinah, yang mana di situ di KUA Tegowanu ini sebenarnya sudah ada atau belum tentang sosialisasi keluarga sakinah. Coba. Terima kasih Pak Ali Sodikin. Kami dari penyuluh agama Islam KUA Tegowanu terkait ada dan tidaknya terkait dengan bimbingan keluarga sakinah itu ada di setiap penyuluh dari kami ada 8 itu memberikan bimbingan terkait dengan keluarga sakinah, terutama ketika BIM Jatim sebelum prosesi akad nikah ya Pak ya? Iya. Sebenarnya sudah ada ya Pak? Sudah ada. Itu kan dibagi ketika BIM Jatim itu diselipkan terkait dengan bimbingan keluarga sakinah. Terus penyuluhan di desa-desa ketika di Majelis Taklim itu juga ada materi di keluarga sakinah. Baik Pak, baik Pak. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya diperlukan atau tidak sosialisasi keluarga sakinah ini Pak untuk menurunkan angka perceraian? Melihat data yang saya peroleh itu dari Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya dari 2023, 2024 dan ini menginjak 2025 itu per tahunnya itu mencapai angka 100 lebih Pak. Ya. Sebenarnya perlu atau tidak Pak? Kalau melihat data seperti itu sangat-sangat diperlukan. Tadi saya sempat browsing terkait angka perceraian di Kabupaten Grobogan itu sangat penting dengan beragam alasan, terutama ada gugatan dari si istri. Itu perbandingannya dari gugatan si istri 800 sekian. Iya. Kalau dari talak dari suami itu 200 sekian. Itu kan perbandingan jauh. Ya. Nah, makanya terkait dengan penyuluhan, bimbingan terkait keluarga sakinah itu sangat penting. Penting sekali ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Yang ketiga Pak, sejauh ini sosialisasi yang ada di KUA Tegowanu ini, apakah di situ hanya lewat BIM Jatim itu atau bimbingan-bimbingan yang lainnya mungkin lewat secara langsung diterjun di lapangan atau bagaimana Pak? Secara garis besar kami melakukan BIM Jatim dan penyuluhan di desa-desa itu ada materi penguatan keluarga sakinah. Jadi ketika BIM Jatim saya juga menyelipkan materi keluarga sakinah, dan ketika di penyuluhan di Majelis Taklim di desa-desa itu ada materi keluarga sakinah. Jadi dua-duanya Pak ya, maksudnya dari BIM Jatim itu juga sudah dilakukan itu bimbingan, terus ketika penyuluhan di masyarakat juga sudah dilakukan sebenarnya seperti itu Pak. Istilahnya menguatkan ketika BIM Jatim di pranikah itu kan hanya waktunya sebentar. Nah, terus ketika di Majelis Taklim di desa-desa itu kan waktunya fleksibel. Kalaupun ada kasus itu banyak seperti itu, ya mungkin faktornya banyak ya, terutama yang sekarang itu marak itu adalah judi online. Di mana-mana faktornya ekonomi. Ekonomi yang mendominasi. Ya. Ada lagi di Grobogan karena status sosial itu berbeda. Ketika bapaknya pergi boro istilahnya itu ketika tidak ada kontak, tidak ada hubungan, tidak ada kontak yang spesifik, itu bisa menimbulkan angka perceraian. Terus terakhir Pak, dampak yang ditimbulkan ini ya dari mungkin kurang maksimalnya mungkin ya sudah ada tapi kurang maksimalnya ini sosialisasi keluarga sakinah itu menurut Bapak itu bagaimana dampaknya? Dan jika sudah terpenuhi pun itu nanti manfaatnya juga bagaimana? Dampak yang paling mendasar itu langsung angka perceraian. Ketika sudah banyak angka perceraian, maka kualitas si keluarga itu
ya untuk menuju Indonesia Emas yang dijanjikan tahun 2024-2045 itu juga mohon maaf kurang maksimal nanti. Karena apa boleh buat suatu Indonesia menjadi hebat karena terbentuk dari masyarakat hebat. Masyarakat hebat itu terbentuk dari keluarga itu sendiri. Kalau sudah keluarga itu sendiri sudah broken home, apalagi dengan perceraian, anak-anak itu tidak bisa menjadi anak yang berkualitas. Makanya manfaatnya itu sangat besar Jatin terkait dengan materi keluarga sakinah. Baik Pak, terima kasih Pak Abdul Hanif yang sudah memberikan penjelasan tentang pentingnya penyuluhan atau sosialisasi tentang keluarga sakinah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalangan masyarakat secara umum, dan membawa keberkahan bagi kita semua dan masyarakat umum. Saya kira cukup. Ada penutup jadi Pak. Ya, penutupnya gini, yang masalah yang kita alami bahwa bimbingan itu tidak hanya dijadikan sebagai alasan seremonial saja, ada bentuk nyata. Artinya penyuluh harus bergerak, masyarakat harus mendukung. Maka dengan hal ini tidak hanya seremonial, berarti aksi yang nyata harus diperlukan oleh seorang penyuluh, dan masyarakat juga harus mendukung hal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hanif yang sudah menjelaskan tentang penyuluhan ini. Semoga bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua, terutama untuk kalangan masyarakat. Amin ya robbal alamin. Sekian podcast pada pagi hari ini. Saya akhiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.